vaksinasi siswa. Sebelumnya siswa tidak pernah, ke orang tuanya tidak pernah dilibatkan, komite sekolah tidak pernah dilibatkan, kemudian juga MPU, kemudian juga tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ulama kita yang di daerah-daerah ini, mereka sudah disampaikan loh, vaksin ini untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanon, alhamdulillah berumpul dengan lentuan Ida Rasikasari, tempeh temna meronyo edisi 10 September di akhir September 2021, tepatnya di episode ke-12 di tahun kedua. Yang belum subscribe, kami tunggu komen-komen yang positif pastinya dengan akun Anda yang asli. Top jempol yang kami tunggu pastinya. Dan kita masih berbicara mengenai pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan, karena memang situ lebih katanya hidup dalam pandemi. Setahun lebih kita hidup dalam pandemi, beragam cara dilakukan agar aktivitas kita kembali seperti semula. Namun beda pemimpin, beda cara tentunya, terutama mengenai masalah komunikasi. Dan memang salah satu yang kita bahas yang memang ramai diperbincangkan mengenai Kepala Dinas Pendidikan, Pak Al-Hudri, yang memang beliau mengultimatum kepala sekolah SMA, SMK dan juga LSB, yang memang beliau mengatakan jika 30 September hari ini tidak sampai targetnya, maka silahkan mundur. Pantaskah beliau berbicara seperti itu? Apakah memang Pak Hudri bisa memberikan ultimatum seperti itu kepada kepala sekolah? Kita akan bahas ini bersama Wakil Ketua DPRA, Pak Safarudin Esos MSP. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kampi Pehtem, Pak. Siap. Wakil Ketua DPR Aceh. Orang yang tepat kita berbicara mengenai ini rekan Anda, Pak, Kepala Dinas Pendidikan. Saya kutip pernyataan Anda. Bahasanya saja yang kurang elok. Anda katakan seperti itu. Terkesan arogan. Kan bisa disampaikan dengan bahasa yang lebih lembut dan minta kepala sekolah untuk ajak guru, siswa, dan orang tua memahami kebutuhan vaksin untuk kebaikan kita semua. Oh, ya, itu yang Anda tekankan. Benar. Ya. Karena ini menarik ya, berulang-ulang juga beberapa media saya juga sudah menanggapi ya pernyataan ultimatumnya Pak Kadis Pendidikan. Memang terkesan kurang elok dari bahasa komunikasi publiknya. Dan itu yang mungkin kita kritisi. Tapi persoalan vaksinasi ini sebuah keniscayaan kan. Ini kan bagian kita untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Ya bisa saja kan, apalagi soal Aceh dengan kultur kita, budaya dan agama yang kuat kan. Kenapa dengan pendekatan itu saja kita dahulukan dulu? Atau Pak Hudri membuat juknis terlebih dahulu kan. Jadi tidak latah hanya mengejar target vaksinasi itu sendiri. Jadi Pak Kadis latah, nggak ada juknis ya, Pak? Saya pikir hampir ini ya, mungkin karena pimpinannya latah ya, seperti model Pak Sekda, gayanya ikut-ikutan saya pikir. Jadi Pak Takwa latah, terus akhirnya Pak Takwa mengvirusi Pak Hudri supaya ikut latah. Bisa jadi begitu ya, karena pimpinannya ada contohnya seperti itu kan. Selama ini kan gaya komunikasinya Pak Sekda itu kan seperti itu. Yang penting target, tapi tidak pernah ada edukasi, sosialisasi yang baik. Kemudian juga harus ada roadmap yang jelas terhadap bagaimana sih kita menerapkan sebuah program itu supaya tercapai pada hasil dan target itu sendiri. Pak Safar, apakah kemudian masa tidak ada juknis, Pak? Ini kan ranahnya Kadis, kemudian masa Kadis tidak punya juknis untuk mengatakan hal itu? Sama di awal-awal ketika pandemi ini dijadikan sebuah darurat kita ya, darurat kesehatan secara nasional dan juga dunia gitu ya. Di awal-awal itu kita memang mengharapkan pemerintah Aceh ketika merefocusing anggaran pada tahun 2020, kita mengharapkan ada semacam roadmap apa yang harus kita lakukan dari persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Memang belum ada contoh, belum ada yang namanya apa yang bisa kita ambil dari negara manapun terhadap situasi yang sekarang yang semua kita rasakan bersama. Tapi paling tidak kita mencoba dengan target-target seperti ini. Mulai dulu kan tidak ada vaksin ya, belum mendapatkan vaksinasi, belum ada vaksin. Nah dulu kan kita merefocusing sampai dengan 2,7 triliun, anggaran cukup besar. Amanat regulasinya jelas untuk 3 hal, penanganan medis, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Nah itu kan nggak kelihatan dalam APBA 2020, dan itu menjadi temuan kita dalam APBA, pertanggungjawaban APBA 2020 yang tidak kita jadi kanunkan, karena kita nggak sepakat. Karena memang roadmap yang perjalanan anggaran yang direfocusing itu tidak diamanatkan sesuai dengan regulasi itu. Akhirnya kita nggak mau sepakat itu. Nah sama halnya dengan program nasional vaksinasi, kita bukan tolak. Ya kan masyarakat juga paham itu ya, program vaksinasi ini adalah bagaimana kita menyampaikan vaksin bukan obat. Ya, itu yang harus dipahami oleh masyarakat.
Dan publik harus memahami bahwa kesadaran untuk melakukan vaksin setiap warga negara kita sesuai dengan kebijakan nasional itu bagian kita untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Karena jalannya sekarang kan kita belum mendapatkan obat. Negara-negara lain sekarang mencoba dengan vaksinasi besar-besaran. Kan terlihat di Eropa sekarang kan dengan jumlah vaksinasi yang sudah penduduknya mungkin 30 juta, mungkin 90%-nya sudah divaksin. Baik. Sehingga mereka bisa memberikan ruang publiknya agak lebih bebas. Baik. Kalau kita bukan tolak apa bahasanya, Pak? Ya paling bukan, ya artinya bukan tidak ada bahasa menolak. Ya. Saya pikir sebagai penyelenggara pemerintah, saya juga berkewajiban untuk menyampaikan sosialisasi vaksinasi ini. Ini menjadi keputusan dasar pemerintah untuk melawan COVID ini dengan vaksinasi, untuk meningkatkan imun masyarakat kita. Nah, artinya vaksinasi ini adalah sebuah keharusan. Cuma persoalannya kan harus dengan langkah-langkah. Karena kan yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah bahasa-bahasa dan juga temuan-temuan yang secara viral di media sosial itu ya. Vaksin nggak vaksin sama saja kok bisa terjangkit dengan COVID-19. Memang vaksin itu bukan untuk obat, bukan menjadi penawar dari penyakit COVID-19 ini. Tapi vaksin itu adalah paling tidak kita mencoba menjaga diri kita dan orang lain. Sehingga kita membutuhkan vaksinasi itu sendiri gitu. Pak Safar, ini juga kan Anda katakan tadi, masyarakat juga melihat kondisi di lapangan, katakan ada kemudian yang lumpuh, ada kemudian yang baru kita dapatkan. Tadi Bapak sudah lihat belum? Benar. Ada ini pastilah harus tanggung jawab. Betul. Ini anak kami gimana? Betul. Ini yang gambarnya itu ada headline-nya di salah satu media mainstream, sebenarnya anaknya terbaring di rumah sakit yang gambarnya seperti itu. Apa yang Anda lihat? Ya, kita nggak bisa, saya kan nggak berani berargumentasi yang faktanya saya nggak tahu. Paling tidak kita kan percaya dengan tenaga kesehatan kita, dokter, para ahli-ahli kesehatan gitu ya. Pasti para ahli dan kesehatan ini sudah melakukan ujian-ujian dan juga sudah melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap vaksinasi dan program ini oleh pemerintah gitu. Tentu mereka IDI misalnya kan, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau mereka mengatakan bahwa vaksin ini bukan sesuatu yang diwajibkan gitu, mereka pasti bilang gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa IDI juga bertanggung jawab. Ya, artinya lawan kita dengan the COVID-19 ini mencoba dengan vaksinasi itu sendiri. Gitu. Itu kan bagian dari ikhtiar kan. Nah, kita juga nggak bantah. Mungkin ada temuan, mungkin ada keluarga kita, saudara-saudara kita yang mengalami lumpuh, mengalami mungkin ya dengan vaksin itu mungkin suhu tubuhnya yang tidak kuat gitu ya. Kejadian pasca imunisasi ya? Pasca imunisasi itu kan banyak. Dulu kan bukan hanya vaksin COVID-19 ini juga. Vaksin-vaksin sebelum kita juga pernah ada kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi kenapa agak lebih booming hari ini? Karena kan media kita kan semakin berkembang. Jadi masyarakat cukup dekat dengan media gitu. Buka handphone saja dengan pribadi sendiri aja kita udah tahu dunia mana hari ini untuk membicarakan vaksin itu. Dan media gitu. sangat cepat. Sangat cepat itu menyuarakan apapun itu bahasanya. Nah, tinggal kita jeli atau tidak, teliti atau tidak, filternya kan ada di kita. Dan filter itu sangat tergantung pada pendidikan individu masing-masing penduduk. Bicara pendidikan, Pak, kita bicara Pak Kadis lagi nih. Ya. Nah, ini kita PTM Pak Kadis. Kalau yang Anda lihat, wajarkah kemudian Pak Kadis, apakah Dinas Pendidikan punya wewenang untuk mencopot, untuk memberikan harus mundur gitu, seperti itu pantas tidak? Domainnya Dinas Pendidikan Aceh itu kalau setara SMA, SMK itu memang ada di provinsi ya. Artinya Pak Hudri bisa mencopot ataupun? Oh ya, karena kan wewenangan sekolah menengah atas itu ada di provinsi hari ini gitu kan. Cuma mengultimatum mungkin begini, saya dalam pernyataan saya katakan mungkin Pak Hudri terlalu bersemangat gitu untuk mengejar target gitu ya. Sehingga terkesan ini semacam ada paksaan sehingga ada bahasa mengultimatum kalau enggak mundur saja gitu. Tapi harusnya Pak Hudri kan bicara dulu ya, bicara dengan tim teknis yang ada di Dinas Pendidikan gitu. Bagaimana dengan kaca dinasnya, dengan para sekolahnya, kepala sekolah itu disampaikan dulu bagaimana nih. Ini tantangan kita harus punya target sekian ini. Mampu nggak kita? Mungkin di Sabang atau juga di Aceh Utara atau di Aceh Timur, ini siapa yang harus kita libatkan gitu ya. Apalagi kita tahu Aceh ya. Kalau kita mau lihat kultur Aceh, dulu Snowgroundnya kenapa mampu menaklukkan Aceh? Karena pendekatannya seragama, religius. Sehingga kita terbawa dengan emosional kita bahwa ini menjadi ulama besar di Aceh. Harusnya Pak Hudri juga memakai pendekatan Snowground. Iya, itu paling tidak kan harus ada langkah-langkah itu yang dilakukan, artinya pendekatan MPU, kemudian para komite sekolah gitu melibatkan mereka, kemudian para wali murid dan wali siswa mereka untuk harus dilibatkan, bagaimana pengetahuan mereka diberikan kesadaran bahwa vaksinasi ini adalah sebuah keniscayaan untuk melindungi kita dan orang lain. Artinya sosialisasi ini Anda lihat ini miss?
miss, ya saya bilang bukan Tiba-tiba hanya di dunia pendidikan, tiba-tiba cetar bukan hanya aja di begitu. Pak Ludi saja. Bukan hanya di Pak Ludi. Saya pikir Pak Sekda dulu gebiar masker, gebrakan masker, gema masker itu ya. Saya katakan ya coba bayangkan maskernya dulu itu dibantu oleh Pak Jokowi 2 juta masker, kita habis anggaran APBA-nya untuk SPPD, perjalanan dinas, nggak berbanding dengan produktivitas yang dihasilkan, bagaimana kita untuk mencegah gitu. Ini sebuah kesia-siaan. Makanya saya katakan target oke, kita untuk vaksinasinya diberikan limitasi waktu. Kita siap untuk itu. Cuma instrumen itu untuk mengarah target itu sudah dilakukan atau belum? Ini berlomba-lomba ke daerah-daerah, paksa semua sekolah-sekolah, paksa semua kepala dinas-dinas segala macam itu untuk vaksinasi siswa. Sebelumnya siswa tidak pernah, ke orang tuanya tidak pernah dilibatkan, komite sekolah tidak pernah dilibatkan, kemudian juga MPU, kemudian juga tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh ulama kita yang di daerah-daerah ini, mereka sudah disampaikan loh, vaksin ini untuk apa? Nah, ini kan kesadaran itu yang harus dimunculkan sehingga ada pendekatan yang menurut saya secara persuasif. Setelah ramai hari-hari ini, Pak Safar, posisi DPR di mana nih? DPR, apakah kemudian Anda selaku yang paling dekat dengan masyarakat? Apakah kemudian masyarakat juga mengadunya kibar nih, Pak? Atau di mana? Ya. Apakah sudah menjalin komunikasi dengan Pak Hudri misalkan? Mbak Indah begini. Saya kebetulan koordinator Komisi 6. Komisi 6 itu mitranya salah satunya Dinas Pendidikan. Baik, gitu ya. Semua kebetulan memang bahasa dari teman-teman Komisi 6 itu hampir sama. Sama kayak Pak Hudri? Sama dengan saya gitu. Dia nggak Pak, sepakat lah. Jangan sepakat artinya jangan kekuasaan berlebih gitu ya. Pak Hudri, saya yakin lah Pak Hudri mungkin karena beliau berlalu semangat saya katakan tadi, sehingga terkesan bahasanya yang kurang elok. Face to face gitu. dengan Pak Hudri udah kok? Ya komunikasi beliau tuh sahabat saya memang kan kadang-kadang bilang apa nih Pak? Ya, komunikasi apa nih? Kadang-kadang kan Pak Hudi ini kan selalu kalau dia sama DPR ini dekat Pak Hudinya gitu ya. Dan mitra-mitra Anda juga kan selain secara personal kan? Iya, makanya beliau itu kadang-kadang kalau mau bicara sama kita ya karena merasa bahwa teman semua gitu. Ketika teman-teman bicara dia juga ditegur oleh teman juga gitu. Saya jadi pikir sudah mulai nih. Nggak terlalu ini. Makanya saya lihat ada pemberitaan dia kemarin di Aceh Utara sudah mulai. Apa? Memang agak dia katakan bahwa tantangan ini berat, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Sudah mulai ada bahasa-bahasa yang mudah-mudahan ini tanda positif bagi kita karena kita mengingatkan seorang Pak Haludi sebagai kepala dinas. Ada kemudian masyarakat bilang, Pak minta maaf dong. Sudah kemudian mengancam seperti itu. Ada disampaikan Pak dengan teman-temannya Pak? Enggak ya, beliau begini saya katakan, itu kembali lagi ke personalnya Pak Haludri ya. Saya juga enggak mau menapik ya bahwa ada seruan-seruan dan keinginan masyarakat. Udahlah minta maaf gitu ya. Kan nggak mungkin juga bahasanya itu kan dikembalikan ke Pak Haludri. Pak Haludri punya kesadaran enggak untuk itu gitu kan. Kalau saya menyarankan ya kalau memang ya jiwa kesatria aja kita memang kalau kita agak memang secara ini saya katakan secara garis besarnya bahwa ada kesalahan dari cara komunikasi ke publik itu kenapa nggak kita sampaikan. Tapi paling tidak saya sudah melihat itu. Kemarin di Aceh Utara saya lihat baca Pak Hudi bicara dan komentarnya cukup bagus. Ini tanggung jawab kita bersama walaupun berat. Tapi ini bahasanya cukup menarik bagi saya. Baik, jadi sudah ada perubahan lebih ke persuasif lah ya gitu ya Pak. Jadi ke posisi DPR sekarang di mana nih Pak? Ya DPR sejauh ini masih tetap mengontrol ya apa yang dilakukan oleh teman-teman dinas pendidikan terhadap vaksinasi yang dijalankan di sekolah-sekolah. Walaupun banyak sekolah yang saya lihat ketika ada pertemuan dengan komite kemarin yang dilakukan gitu ya. Di beberapa tempat saya cek mereka mengatakan bahwa susah sekali memang. Karena susah sekali memang. Gendalanya memang kesadaran mereka terhadap vaksinasi ini nggak tersampaikan. Artinya sosialisasi itu yang duluan. Itu menurut saya ya sama. Bagaimana COVID ini kadang-kadang masyarakat masih ada juga yang nggak percaya dengan COVID. Apalagi saya katakan nih Mbak Indah ya, saya 2 kali udah kena COVID ya. 2 kali COVID saya menyadari bahwa COVID itu memang ada. Dan Anda sudah divaksin? Ya, dan saya sudah divaksin ya pasti. Kan nggak mungkin kita bicara vaksinasi. Karena tapi gini, masyarakat mikir, oh Anda saja sudah divaksin misalkan bisa kena seperti itu kan. Jadi ada kemudian misalnya bayangkan masyarakat ada. Kita kembalikan lagi tingkat yang divaksin aja kena ya kan, tapi alhamdulillah bisa selamat dengan baik gitu ya. Ikhtiar lah tadi kan. Namanya ikhtiar kan. Tapi kan janji Tuhan itu ya takdir lagi kembali kepada masing-masing kita percaya terhadap takdir itu dengan keyakinan kita bahwa Allah lah yang punya itu kekuasaannya gitu. Nah sekali lagi saya katakan bahwa vaksin ini dengan tidak vaksin coba bayangkan. Dengan sudah vaksin saja kita juga kena. Ini apalagi ikhtiarnya tidak melakukan vaksin gitu. Kendala yang dihadapi kemudian masyarakat masih ada yang kemudian yang tidak percaya, sosialisasi juga miss. Ini gimana Pak?
Nah ini maka saya katakan di awal itu kita mewanti-wanti, mengingatkan berulang-ulang kadang-kadang kepada pemerintah, ayolah sama-sama. Kadang-kadang kalau mau ke daerah-daerah itu ajalah DPR di masing-masing atau dengan mitranya atau juga dengan DPR di daerah pemilihannya masing-masing gitu kan. Karena kami yang lebih tahu bagaimana. Karena rakyat ketika pulang kami reses, kunjungan kerja, kami yang ketemu dengan rakyat. Dan rakyat itu ngadunya sama DPR. Ngadunya ya Pak Anyok, kita ada kekurangan ini, ada keluhan ini gitu kan. Nah kadang-kadang kita mau sampaikan itu kadang-kadang nggak tersampaikan dengan pemerintah. Jadi which is pemimpin saya nafsi-nafsi gitu ya Pak? Aduh, saya bicara untuk hari ini memang ini sebuah dinamika yang terjadi ya. DPR selalu katanya punya benturan komunikasi dengan eksekutif. Ya nggak tahu lah, mudah-mudahan bisa mencair terus ya. Pak, gimana masyarakat mau dengan persepsi yang sama nih? Ini Wakil Ketua DPR apa Pak kemudian kendalanya? Ini mungkin kita bisa ya cari solusi bersama. Kalau lah, saya kita berulang, bisa membangun ya masalah ini. Mbak Indah, ini saya katakan dan ini jujur ini pernyataan pribadi saya. Saya katakan kalau kemacetan komunikasi pemerintah DPR dengan eksekutif hari ini ya, menurut saya emang ada di peran Pak Sekdanya yang cukup lemah gitu ya. Saya katakan Pak Sekda yang punya kekakuan komunikasi ini membuat juga DPR juga berang ya. Salah satu kebekuan kita dalam menjalankan sesama penyelenggara pemerintah itu ya karena sosoknya Saudara Taqwallah sebagai Sekda. Itu DPRA juga degi Pak Taqwallah. Kalau degi bukan degi lagi gitu. Karena emang karena begini beliau, kadang-kadang kan saya juga sempat ketika dalam pembahasan kanun pertanggungjawab PBA 2020, kita mengharapkan jawaban-jawaban yang konkret dari seorang Sekda sebagai Ketua TAPA terhadap anggaran yang sudah difokusing, digeser 4 kali 2020. Tapi jawabannya hanya dengan maaf, dengan semudah itu yang ya itulah Saudara Pak Taqwa gitu ya. Tapi dia dengan SKPA-nya lebih tajam. Dia bisa hari ini rapat, besok rapat. Target ini, target ini, target ini. Harus sampai 30 September gitu. Jadi ini saya katakan ini yang bahaya sekali gitu kan. Sayang juga Pak Gubernurnya gitu kan. Kadang-kadang kan sasaran tembaknya ya orang kan taunya kepala pemerintahannya itu ya Gubernur Nova Iriansah gitu kan. Nah ini saya katakan ini seorang Sekdanya yang menurut saya sumber menjadi masalah. Jadi Pak Sekda yang lebih maju dari Pak Gubnya. Ya ada kesan-kesan begitu gitu ya. Apalagi posisi wakil gubernur nggak ada, mungkin bayang-bayang sebagai wakil gubernur Aceh kali Pak Taqwallahnya gitu. Anda merawakan itu ya. Ini kata wakil ketua DPR nggak bisa dianggap remeh ini Mas Afar. Ya saya nggak ada masalah, ini pernyataan saya dan ya biar publik juga menilai itu ya. Apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Tapi yang saya rasakan gesekan komunikasi yang tidak tersampaikan ke ruang publik, persoalan yang terjadi itu kelemahannya itu. Balik ke bicara pendidikan Aceh, Mas Afar. Ya. Kondisinya sudah seperti itu. Persepsi di masyarakat juga beragam. Dengan kondisi apalagi Pak Kadis seperti itu. Kondisi yang diharapkan DPR pastinya apa Pak? Ya, dalam kaitan soal vaksinasi, kita mengharapkan terus mendorong agar program vaksinasi di sekolah ini terus berjalan dengan baik. Ya. Kita akan bantu, kita akan coba dorong agar Pak Ahludri itu menjalankan program ini dengan baik gitu ya. Tapi dengan metode yang sehat juga, yang baik juga. Apalagi kemarin kita dengar Pak Kapolda mengatakan bahwa kita harus dukung nih program vaksinasi sekolah untuk mempercepat pemulihan kita. Dengan pemulihan kesehatan ini akan memulihkan ekonomi. Apalagi kita hampir 2 tahun ini sudah dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan darurat ekonomi sekarang, bukan hanya darurat kesehatan. Gitu. Komunikasinya terus intens ya Pak dengan Pak Kadis ya? Ya mudah-mudahan, saya sahabat saya itu Mbak Indah, jadi kalau Pak Udi kalau saya katakan itu mungkin beliau nggak marah, kalaupun marah-marah ya pasti ketemu lagi gitu kan, marahnya kan dalam persepsi jabatan kita ya, posisi kita gitu, tapi sebagai sahabat kita nggak ada masalah. Bukan marahnya Pak, yang penting bisa berubah ini beliau. Iya, yang penting komunikasinya ataupun paling actionnya. Iya, actionnya bisa. Yang terjadi adalah kepala sekolah kemudian mumangci Pak. Ya, tekan gure. Ya, itu dia. Itu kan yang terjadi. Kita di PSTM juga itu dengan wali murid akhirnya. Wali murid apa? Anak-anak siswa ke wali murid. Ini kan saya juga dapat temuan begini. Begitu disampaikan kepala sekolah kepada wali muridnya, wali kelasnya gitu, disampaikan ke guru. Ada yang jemput bola ke rumah-rumah gitu ya.
Ada yang memang, kalau yang laki-laki oke lah, siap lah dimaki segala macam perasaan. Tapi yang ibu-ibu, kadang ini jadi wali kelas gitu kan, mungkin ngurun tua yang mungkin secara pendidikan, mungkin beliau betul-betul tidak paham, awam betul gitu ya. Tambah lagi mungkin dalam keadaan capek, dimaki-maki guru kan kasihan juga gitu. Semangat dia sebagai pendidik itu juga harus kita perhatikan secara kemanusiaan gitu. Jadi tidak seberapa hati loh Mbak. Nah itu dia masalahnya. Tapi saya berpikir mudah-mudahan nih target bukan hanya sekedar menghitung limitasi waktunya, tapi targetnya adalah usaha kita untuk melakukan ikhtiar pemulihan kesehatan ekonomi kita. Saya pikir itu, Mbak Indah. Thank you Pak Sabar. Terima kasih Mbak Indah. Dan Insya Allah ada waktu main lagi Pak. Siap, terima kasih waktunya. Saya senang sekali ini yang kedua kali saya diundang di PTM. Ketiga kali, keempat kali kami tunggu. Oh siap, dan seterusnya. Insya Allah. Terakhir Pak penutup untuk pendidikan kita, untuk semuanya, silahkan Pak. Saya mengapresiasi yang pertama ya, Dinas Pendidikan kemarin ya, kalau kita lihat kemarin saya sudah bicara juga di hari pendidikan daerah kita ya. Kita melihat ada prestasi kelulusan perguruan tinggi siswa kita, alhamdulillah itu cukup punya prestasi besar secara nasional. Tapi jangan hanya itu dianggap sebagai prestasi semata. Karena saya lihat juga sekolah-sekolah yang meloloskan kelulusan yang terbaik itu sekolah-sekolah yang boarding school gitu. Makanya saya mengharapkan Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan. Kalau memang boarding school ini menjadi tumpuan harapan untuk mendapatkan prestasi, ini diperbanyak di kabupaten kota yang ada. Jadi menjadi perhatian bersama kita, baik Dinas Pendidikan maupun kami yang ada di Komisi 6 terhadap kegiatan-kegiatan di boarding school. Yang kedua, ada capaian-capaian. Kita Orsus kita tinggal menunggu 1 tahun untuk mendapatkan 2%. Di 2022 nanti kita tinggal dengan 1%-nya. Dinas Pendidikan kita alokasinya 20%, harus maksimalkan untuk mutu dan kualitas bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya. Karena Saya bicara pikir peradaban, bicara pendidikan ya Pak? Iya, apapun ceritanya jika pendidikannya baik maka peradaban kita untuk kemajuan akan lebih baik. Gitu, lebih baik. Terima kasih Pak Safarudin. Terima kasih Mbak Indah. Wakil Ketua DPR Aceh. Terima kasih juga rekan Lon. Kami tunggu subscribe dan komen-komen yang positif pastinya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.